Ya, jadi selain berdoa juga tentu kita harus punya ilmu konkretnya itu seperti apa. Seorang investor yang baik itu perlu mendalami perusahaan apa yang akan dia beli. Oh benar. Jadi nggak asal beli ya Pak? Yes, jangan beli kucing dalam karung. Nah, Wisi. Waktunya overthinking bareng. Student Talk. Jangan lupa like, share, subscribe. halo semuanya, perkenalkan saya Regina Rosari. Ini adalah sesi pertama podcast. Asik. Di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Welcome back, Bapak Isnanda. Thank you Regina. Iya, Pak. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Siap. Gimana Pak? Ini podcast pertama nih Pak. Kelihatannya impresinya gimana Pak? Wis, keren sekali, komplit peralatannya, studionya mantap. Semoga bisa berlanjut ke depannya ya. Siap. Jadi Pak Isnanda ini adalah seorang dosen pasar modal ya guys, yang juga praktisi di bidang pasar modal. Jadi Bapak ini juga aktif beli saham ya Pak? Iya, begitulah. Asik. Nah jadi hari ini topik kita itu seputar investment nih teman-teman. Jadi ini sih season untuk bicarain investment secara ya ngobrol-ngobrol santai aja sih Pak sebenarnya. Kita mungkin nanti akan nanyain pengalaman Bapak seputar investasi gimana, pengalaman pertama Bapak investasi gimana, dan apa dasar-dasar Bapak untuk beli-beli saham selama ini tuh gimana gitu. Oke, thank you Regina. Jadi pengalaman pertama saya dulu beli saham awalnya karena saya menganggap bahwa dosen pasar modal, saya dikasih tugas untuk mengampu kelas pasar modal. Masa saya nggak beli saham sih? Gitu. Ya benar. Jadi saya ingin sharing ke mahasiswa saya bahwa saya ngerti saham ini bukan hanya dari textbook saja, tetapi juga saya ingin sharing pengalaman saya, bagaimana saya beli saham, memilih sekuritas, dan seterusnya. Tentu ada banyak hal di luar buku pasar modal yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa saya terutama. Sehingga harapannya mahasiswa saya bisa lebih terbuka wawasannya dengan pengalaman yang saya miliki. Gitu Regina. Asik, siap. Dulu kalau boleh tahu nih Pak, Bapak pernah loss nggak sih Pak? Oke. Pernah profit, pernah loss itu mungkin pasti ya. Iya benar. Jadi hampir nggak ada sih seorang investor atau trader yang nggak pernah loss, meskipun itu sedikit. Jadi dengan adanya analisis yang mendalam, tentu potensi loss itu bisa kita tekan gitu ya. Tetapi apa daya apabila analisis kita sudah oke, tetapi semesta belum mendukung nih. Ya. Misalnya pandemi tiba-tiba Ya datang. benar. Ya. Itu kan pandemi Pak, semua saham anjlok ya Pak. Yes. Gimana Pak portofolio Pak? Aman? Wes, luar biasa waktu itu ya. Kalau warna-warni ya Pak? Iya, kalau saya nggak punya ilmu, mungkin sudah stres ya. Oh, iya. Karena minusnya luar biasa waktu 2019, akhir 2020, awal bulan Maret itu mengerikan sih menurut saya. Tapi di balik setiap kejadian yang luar biasa itu tentu ada potensi-potensi cuan juga sebenarnya. Iya benar Pak. Ya, jadi karena saya punya ilmunya, jadi saya cukup tenang menyikapi hal itu. Kemudian saya manfaatkan kesempatan itu untuk borong saham yang banyak juga di saat-saat yang genting itu. Benar. Dulu saya juga gitu Pak, karena kan dulu pas trending apa namanya saham-saham, saya kan nggak punya ilmunya nih Pak, tiba-tiba karena ngeliat trending saya ikutan beli. Taunya katanya kan dulu kalau beli saham tuh belinya pas waktu anjlok, jadi nanti pas naik cuannya kerasa, nggak cuan Pak sampai sekarang. turun terus malah. Mungkin dulu belum ikut kelas Iya, Pasmod. waktu itu masih Oke. belum kuliah malah. Oh, belum kuliah. Masih pandemi 2020. Oh, iya. Dulu saya bahkan
invest pertama itu bukan saham sih Pak, Apa lebih itu? ke emas. Oh iya. Saya beli pas harganya masih di atas banget. Jadi Iya, salah. iya. Pengalaman ya Buat Pak. pengalaman, Buat betul. pengalaman. Paling berharga itu. Bener. Dulu kalau boleh di-spill nih, cara Bapak ngatasin gimana ya? Itu kan pasti menggerogoti psikologis banget ya Pak. Oh iya, Kalau jelas. los terus caranya Bapak gimana? Apakah berdoa supaya naik atau gimana Pak? Ya, jadi selain berdoa juga tentu kita harus punya ilmu konkretnya itu seperti apa. Jadi sebenarnya kan ada dua analisis ya ketika kita mau beli saham. Yang pertama adalah analisis fundamental, itu untuk menjawab saham itu bagus atau enggak. Ya, itu dengan berbagai cara. Yang kedua adalah analisis teknikal yang menjawab kapan waktu yang baik untuk beli saham dan jualnya begitu. Nah, di sistem perkuliahan kita sebenarnya lebih banyak membahas tentang analisis fundamentalnya. Jadi kita lebih diarahkan untuk menjadi seorang investor gitu. Walaupun saya tahu saya punya banyak teman-teman juga trader sukses gitu ya. Bagi saya bukan masalah sih you mau jadi trader atau jadi investor, itu terserah, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi saya sendiri lebih condong ke investor karena saya bekerja sehingga saya hanya punya sedikit waktu di jam bursa itu, sehingga saya banyak menganalisisnya itu di luar jam kerja begitu, artinya malam hari, pagi hari dan seterusnya. Nah, saya banyak menganalisis secara fundamentalnya, Regina. Jadi saya lihat fundamental perusahaan itu apakah bagus, apakah kuat, apakah potensi kedepannya itu cemerlang dan seterusnya begitu. Berarti Bapak lebih ke analisis fundamental ya Pak daripada betul, teknikal. iya. Iya, investment ya Pak soalnya. Investment, investor. investor. Kalau anak muda kan sukanya instan nih Pak. Oke. Sukanya yang cepet-cepet kayak scalping. Oh iya. Gitu-gitu Pak. Itu menurut Bapak sah-sah aja nggak sih Pak? Boleh-boleh aja nggak sih? Atau itu sebenarnya gimana ya? Menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya sih menarik juga sih Pak. Bagi saya itu sah-sah saja karena memang tidak melanggar hukum juga. Scalper itu kan trader yang Ngambil 1%, 2%. Yes, jadi dalam waktu semenit, 2 Iya, menit semenit, dia 2 bisa menit. untung, ya sudah jual Iya. gitu. Walaupun resikonya juga lebih tinggi Iya. karena hampir nggak pakai fundamental, hanya pakai ini. Chart Ya, doang chart ya, saja. Scalper dia. Bahkan saya juga kenal teman-teman saya yang Asik. scalper ya. Mereka sukses juga gitu. Jadi ada investor yang sukses, ada scalper yang sukses di jalannya masing-masing. Bagi saya itu bukan benar salah tetapi pilihan sih. Pilihan. Yes, jadi you cocoknya yang mana? Kalau memang anak-anak muda ini cocok jadi scalper, it's okay gitu. Kalau cocoknya jadi investor, oke juga gitu. Tujuannya kan sama-sama Cari cuan ya, cuannya, soal betul. konsisten Yes. aja tuh guys. Buat kalian nih yang pengen jadi scalper kayak atau mau jadi investor, sah-sah aja kata Pak Isnanda. Asal konsisten guys. Gitu. Terus saya mau tanya lagi nih Pak. Gimana cara investment yang baik menurut Bapak? Oke. Seorang investor yang baik itu perlu mendalami perusahaan apa yang akan dia beli. Oh benar. Jadi nggak asal beli ya Pak? Yes, jangan beli kucing dalam karung. Nah, tuh. Nah, caranya gimana ya? Mahasiswa saya di kelas, saya jelaskan nih 14 kali pertemuan. Asik. Ya, saya nggak dapat Bapak lagi Pak. Saya sama dosen lain. Oh, nggak apa-apa. Semua dosen standarnya sama. Oh, kualitasnya oke semua. Siap. Nah, intinya yang saya ajari di kelas itu bukan saya kasih ikannya enggak, tapi saya kasih kailnya supaya bisa dapetin ikan yang banyak itu gimana. Nah, seorang investor yang baik harus paham perusahaan yang dia beli. Karena investor saham itu kan ikut memiliki perusahaan toh Regina. Jadi dia perlu memahami perusahaan yang dia beli itu dengan sangat baik. Benar. Asetnya berapa? Apakah asetnya bertumbuh? Dari laporan laba ruginya apakah income-nya bertumbuh? Dan seterusnya, prospeknya gimana? Kita harus paham betul. Nah, itu kan yang menghindarkan kita
sebagai apa ya, kan ada yang bilang saham itu judi. Nah, menurut saya enggak, karena kita bisa analisis dengan betul gitu loh. Dan perusahaan yang kita beli pun ada gitu loh. Misalnya Unilever, Adikarya, Adaro, itu kan memang ada perusahaannya. Iya benar-benar. Dan dia memang eh Real ya, Pak? real. Jadi dia punya kantor, dia punya usaha yang berjalan, dia punya laporan laba rugi, dia punya neraca yang bisa kita analisis. Gitu. Jadi investor yang baik itu mengenali perusahaannya dengan baik, bahkan mencintai apa yang dia beli. Asik. Jadi kalau Indofood, teman-teman yang suka Indomie, cintailah Indofood, beli saham Indofood. Iya. Asik. Lagi turun ya Pak Indofood? Iya, saya kemarin soalnya aduh, sakit INDF atau ICBP? CBP Pak. Oh, ICBP. Ya. Mungkin karena bahan bakunya dari itu Ukraina, Rusia. Iya, betul. Lagi perang Ya. sana. Nggak apa-apa. Iya. Sebagai saya tanya lagi nih Pak, sebagai investor berpengalaman nih Pak, buat investor-investor ecek-ecek kayak saya nih Pak, prefer nabung atau invest? Soalnya kan ya karena invest ini kan juga gimana ya Pak, resikonya lebih tinggi daripada menabung biasa nih sebenarnya. Tapi menurut Bapak gimana? Ya, memang ada istilah high risk high return ya. Ya betul. Di saham ini tentu ada risikonya, capital loss. Tetapi resiko itu bisa kita tekan saat kita tahu ilmunya, Regina. Jadi kalau memang pendapatan dilihat dari laporan laba ruginya 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir kok turun terus, ya jangan dibeli perusahaannya. Gitu. Asetnya apakah bertumbuh? Kemudian direksinya, komisarisnya apakah orang-orang yang baik dan berkompeten di bidangnya? Itu kan sudah bisa kita filter sebenarnya. Nah, kalau menabung atau invest saham, sesuai slogannya dari Best Community STI YKPN itu Save less, Save invest less, more. Asik. invest more. Iya. Benar. Karena dulu kalau jujur pengalaman saya sih juga menabung itu gimana ya? Jadi nganggur Pak ya uangnya Pak. Ya, tentu return-nya Dan lebih returnnya sedikit. lebih sedikit Yes. juga. Saya tuh ya bisa dibilang agak telat juga sih Pak mengenal investasi. Karena saya baru kenal investasi itu di awal-awal pandemi. Pas lagi trending itu Pak. Oke, jadi termasuk ini ya, investor angkatan corona. Yoi, investor corona guys. Angkatan corona ini. Asik. Buang sendal dapat Honda Beat. Itu kan jokes-jokesnya Iya. teman-teman di saham ya. Kita buang Honda Beat dapat Honda Jazz. Mantap. Iya, tapi itu bahaya loh. Kenapa Pak? Karena kan hampir semua saham waktu itu turun dan kita emang mau beli saham apapun di saat itu pasti naik kan. Iya benar. Nah, kalau dia terlalu pede dengan kemampuan dia padahal belum tentu itu berkat kemampuan dia bisa taruh modal yang lebih banyak Iya betul. di saham tertentu tanpa analisis. Bahaya kan? Bahaya banget. Bahaya banget. Itu saya dulu Pak. Gambaran saya dulu. Ya, jadi kalau buat teman-teman investor angkatan corona yang baru masuk di saham ketika ada pandemi gitu ya, itu hati-hati karena mayoritas sih dapat untung ketika pasar saham itu sedang turun, you beli apa saja pasti naik gitu. Tapi hati-hati kalau terlalu pede kan psikologis kita kan ngaruh juga nih. Ngaruh Pak. Jadi saya sampai 2 minggu merenung Pak. Merenung. Iya. Ini kok nggak naik-naik. Oh gitu ya. Ada satu lagi nih Pak, saya cerita. Oke. Saya punya temen nih, ceritanya karena dulu menggaung-gaung trending soal saham-saham gini kan Pak. Akhirnya buka akun karena nggak ada duit, pakainya uang SPP nih Pak. Wes. Kan bayangannya 2 minggu lagi naik nih Pak. Ya. Taunya turun, SPP belum kebayar, uang ludes. Wes. Cerita aja sih Pak. Ya, teman saya- lain sih, bukan saya ya guys. Ya, Karena ya. saya teman saya Pak. Oke. Gitu. Itu gimana Pak? Saya dengar juga itu dari teman-teman. Oh Best gitu. Community. Oh gitu. Banyak guys ternyata. Nggak banyak sih, tapi ada Oh, yang ada. pernah cerita. Untungnya yang cerita ke saya itu kebetulan aja cuan gitu.
Oh kebetulan ya Pak. Kebetulan dia cuan, jadi mungkin punya ilmu dan yang cukup gitu ya. Tapi saran saya, investasi dimanapun ya, apalagi investasi saham yang resikonya cukup besar, itu harus pakai uang dingin. Uang dingin itu yang ada di kulkas bukan? Oh bukan, yang ada di freezer Ya. maksudnya. Uang dingin itu uang yang benar-benar nggak kepake dalam jangka waktu dekat. Iya. Artinya kalau mau buat bayar SPP, ya jangan buat invest saham dong. Jadi uang dingin itu yang benar-benar nggak kepake. Apalagi saat pandemi COVID kemarin, ada saham-saham farmasi yang Nah. terbang, itu banyak korbannya. Tergiur Pak saya Bahkan Pak. sampai menggadaikan BPKB, Waduh. menggadaikan sertifikat. Waduh. Itu menurut saya bukan investasi lagi. Jadi investasi itu ketika kita sudah cukup, dana darurat sudah ada, tabungan sudah cukup, dan ada sisa uang nih, uang dingin. Dipakai buat investasi gitu. Bukan malah cari menggadaikan BPKB buat beli saham KAEF waktu itu yang lagi boomingnya Kimia Farma karena ada vaksin ya waktu itu. Ya, Waktu Pak Presiden dapat vaksin pertama kali kan saham-saham farmasi luar biasa naik itu. Yang belum tentu income statement-nya itu bagus, belum tentu laba bersihnya perusahaan itu bagus, hanya dapat rumor itu loh. Itu yang bahaya. Tuh, jadi Gitu. buat kalian nih yang mau invest ya, saran dari Pak Isnanda, pakai yang dingin guys, uang dingin. Jangan pakai uang SPP, jangan. Iyalah. Meskipun tenggat bayarnya masih 6 bulan lagi sih, cuman kan ya segera dibayar aja, jangan neko-neko lah. Iya, saran sih kalau memang ada uang sisa yang masih ada waktu 6 bulan, 1 tahun, lebih baik ke reksadana sih. Oh gitu Pak. Ya, pasar uang itu lebih resikonya lebih rendah dan bisa diambil kapan saja gitu kan. Kalau pasar saham lebih ke jangka panjang kalau bagi investor ya. Apalagi kalau buat trader ya resikonya lebih besar kan. Jadi benar-benar pakai uang dingin deh. Iya. Iya. Tuh guys, dengerin. Terakhir nih Pak kali ya untuk jadi penutup. Oke. Kiat-kiat atau saran-saran nih Pak untuk teman-teman yang pengen nyoba berinvestasi tapi masih ragu nih, invest nggak ya, gimana Pak? Karena kan kebanyakan, setahu saya sih Pak, kebanyakan itu invest itu bukan bukan pengen invest tapi lebih ke society. Jadi kayak sekarang kan lagi trending banget nih. Iya. Kayaknya kalau apalagi kripto kan Pak, kripto kan sekarang juga semua orang kayaknya ngomongin kripto, yang padahal secara laporan keuangan kalau menurut pengamat ekonomi nggak jelas katanya kripto, nggak ada batas atas batas bawah gitu. Iya. Bagi teman-teman yang sekarang pengen berinvestasi, yang pertama adalah kuatkan dulu ilmunya. Jadi kita mau bergerak itu punya ilmu dulu. Jadi banyakin dulu ilmunya. Mungkin gabung dengan komunitas-komunitas saham. Kalau di STI YKPN mungkin ada base community. Kumpul dengan orang-orang yang lebih ngerti, sehingga kemampuan pengetahuannya itu dapat dulu. Nah, seiring berjalannya waktu, saudara bisa masuk. Bayangkan kalau orang belajar berenang hanya baca buku tanpa nyebur ke kolam renang kan nggak bisa berenang juga. Iya, kelep Pak. Iya, jadi kalau baca buku saham berapa jam sehari tanpa beli saham, saya rasa juga nggak akan bisa gitu. Jadi sambil cari komunitas yang baik, kemudian ikut beli saham, coba dengan uang yang sedikit dulu, dirasakan apakah cocok, kemudian mungkin cari style juga, cocok jadi trader atau cocok jadi investor. Itu sih menurut saya paling penting adalah dikuatkan dulu ilmunya. Iya benar, Gitu. karena juga saya pengalaman kurang lebih kalau sampai sekarang sih 1 tahun, ya 2 tahunan lah Pak. Jadi investor ecek-ecek sih. Ya pengalaman. Ya saya sih lagi mengusahakan diri untuk per bulan nabung saham. Iya. Tapi saya coba yang resikonya rendah aja sih Pak. Saya yang blue chip aja. Enjoy kan?
Enjoy, Pak. Nah, Enjoy. kalau mantap. Yang budget penting mah. bisa menikmati proses Iya, benar. investasinya itu. Kalau saya mau tanya nih, Pak. Boleh. Bapak ada rekomend nggak, Pak? Wah, ini Ini banyak nih teman-teman mahasiswa tanya, Pak, besok pagi saham yang naik apa? Loh, saya bukan peramal. Nah, kalau investor itu melihatnya jangka panjang. Iya, benar. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya nggak ngasih ikannya, tapi saya ngasih kailnya. Oh, benar. Jadi, bagaimana mahasiswa itu bisa milih saham apa yang baik. Jadi Regina pasti sudah tahu cari ROA yang besar, debt to equity ratio sebaiknya yang kecil, dan seterusnya dibandingkan dengan saham-saham yang ada dalam satu sektor. Yuk ketemu yang paling baik, ambil. Karena tiap orang beda-beda juga ya, Pak. Betul. Ada yang berani mungkin ngambil high risk. Yes. Ada yang nggak berani kayak Yes. saya. Yes. Jadi tiap orang tuh punya karakter beda-beda, tingkat dia memandang resiko juga beda-beda, sehingga saham tertentu itu bagus buat Regina belum tentu bagus buat saya gitu kan. Ada teman-teman saya yang suka saham di pertambangan yang seasonal gitu, naik turun. Nah, mungkin kurang cocok untuk saya lebih cocok yang jangkanya benar-benar panjang, santai gitu kan. Kita bisa menikmati proses investasi kita, itu sih Regina. Siap. Ya, mungkin sekian dulu ya, guys. Bincang-bincang santai seputar investment dan keuangan. Asik. Next, tungguin season atau episode selanjutnya di Nether Podcast.